Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel Lumina Indonesia. Sahabat Lumina Indonesia, kali ini saya pengen bercerita nih singkat tentang sebenarnya kenapa sih ya kita perlu banget berpartner dengan konsultan. Terus konsultan ini kerjaannya apa? Batasannya apa dan bagaimana? Terus kalau kita yang dikonsultanin ini jadi gimana sih? Jadi negara-negara yang maju mereka mostly punya partner dengan konsultan. Bedanya apa sih? Antara konsultan, antara coach, trainer gitu. Mana sih di antara ketiga ini yang saya butuhkan dalam bisnis saya? Nah, saya nggak bisa bilang mana nih yang paling penting dan yang paling butuh. Itu karena harus melihat kondisi bisnis kalian sendiri. Misalnya nih, kalau mana yang wajib banget punya, ya jelas yang pertama kalian wajib banget punya namanya konsultan dulu nih. Tujuannya apa nih? Jadi ada beberapa hal. Konsultan itu akan membantu kita melihat dari sudut pandang yang lebih objektif dengan apa yang terjadi di dalam bisnis kita. Otomatis seorang konsultan itu biasanya memberikan masukan untuk membantu membuat decision making yang pas dari para owner ini dengan melihat data, fakta, dan menggabungkan semuanya itu menjadi satu. Akhirnya keluarlah rekomendasi. Tentu berdasarkan keilmuan juga ya. Sedangkan kalau training atau trainer itu kita penting juga membutuhkan seorang trainer itu tujuannya apa? Untuk melatih tim-tim kita punya knowledge yang lebih, apalagi kalau sudah di fase perubahan. Karena tim kalau knowledge-nya agak cetek gitu ya, agak susah juga dikasih tahu, biar ngerti gitu dengan perubahan yang kita bawa. Terus yang selanjutnya istilahnya namanya coach, itu menanyakan sih, memberikan rangsangan kepada kita untuk memikirkan kembali atau menjawab kembali sebenarnya tantangan-tantangan dan permasalahan yang ada di dalam diri kita. Oke, itu ya. Karena saya dilindungi namanya sebagai konsultan, jadi saya akan jelas dulu konsultannya apa. Apakah kita sekedar, hello konsultan, saya ada problem ini, saya ada target ini, saya ada masalah ini, kira-kira saya harus ngapain ya? Big no kayak gitu ya. Jadi bukan seperti itu yang dikerjakan, terutama di Lumina. Tapi kalau di konsultan yang lain ya saya nggak tahu ya, saya nggak bisa cerita juga gitu. Tapi kalau yang dilakukan di Lumina itu sebenarnya seperti apa nih? Yang paling pertama nih, biasanya business owner itu ketika mereka udah jalan dengan rutinitas di dalam bisnisnya, mereka suka nggak punya waktu, nggak punya tenaga juga, pikiran untuk memikirkan dalam hal strategik atau memecahkan masalah-masalah yang ada di dalam bisnisnya. Karena fokusnya mungkin networking, naikin growth, dan lain sebagainya. Nah, terkadang menemukan satu titik blunder gitu, ini harus diapain ya dikerjainnya. Nanti kalau udah repot kayak gitu baru cari tahu, apa yang harus saya kerjakan untuk memperbaiki tim-tim saya? Apa yang harus saya kerjakan untuk memperbaiki sales? Bagaimana menyelesaikan konflik dan lain sebagainya. Akhirnya kita blunder baru mencari kan. Nah, kalau di konsultan itu kita ibaratnya kayak dokter lah. Kalau misalnya kalian sakit perut, bilang ke dokter, "Dokter saya sakit perut nih." Sama dokter nggak langsung diiyain, "Nggak sakit perut." "Oke deh kita cek dulu kan." Biasanya kayak gitu. "Oh ternyata bukan di perut nih penyakitnya, tapi penyakitnya ada di ketiak." Misalnya kayak gitu. Nah, sama juga yang dilakukan oleh kami di Lumina ketika kalian bilang, "Oh problem saya di ini di ini di ini." Biasanya kita nggak langsung iyain tuh, kita assessment dulu keseluruhannya. Dari apa? Pertama dari sisi karyawan itu jelas banget karena bisnis itu kita berbicara 8% tentang orang ya. Kalau karyawan kita memang nggak perform, nggak sesuai dengan kualifikasi, nggak kompeten, terus dia kualitasnya poor atau buruk, ya wajar aja gitu loh. Hal-hal baik yang main kita implementasikan akhirnya mental dan akhirnya kalian sibuk untuk beresin permasalahan yang sama dan sama dan sama secara terus menerus gitu kan. Jadi kita assessment dulu yang paling pertama, kondisi karyawan itu seperti apa? Mulai dari mereka tujuan kerjanya apa, habit tidurnya, dan yang lain sebagainya itu dilakukan tuh 3 minggu selesaikan. Terus akhirnya kita assessment dari sistem yang lainnya, keluarlah hasilnya kayak gimana. Ini ternyata walaupun secara omset ya mungkin kalian secara omset wow gitu ya, meroket, tapi bisa jadi kondisi perusahaan kalian setelah proses assessment diagnosis itu dalam kondisi kritis.
kadang tuh ya, si owner itu pengen gaspol aja untuk perubahan. Tapi di tim bawah itu nggak sanggup gitu ya, disuruh gaspol. Nah, ini gimana pinter-pinternya seorang konsultan itu menjembatani kedua kondisi yang tidak ideal ini, akhirnya perubahan itu berjalan gitu ya, memberikan memberikan perubahan yang memberikan hasil yang positif, tapi ya melihat situasi, kondisi, dan kemampuan dari tim yang ada. Alhamdulillah nih, semoga tercerahkan. Jadi udah nggak ragu lagi kan kalau kalian bisnis atau susah, "Aduh pakai konsultan kagak ya?" Gitu kan. Ya, nantikan ya video Lumina yang lainnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Sampai ketemu di video yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.